Mikrofon termasuk rukun dalam ceramah. Buya Hamidi, ustadz awak paling tahu bagaimana sakitnya berceramah kalau mikrofonnya error. Assalam pada kesem, marilah kur. Apa kur? Rupanya bersyukur. Kadang baru di awal aja lah mental awak down. Assalamualaikum. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Tadi kan Ustaz makan dengan Pak Wali. Yo, banyak Ustaz makan tadi. Ambo ambil satu piring, ambo isi lupis cie. Enggak dua, cie. Lupis lagi gula merah. Dipaksa lah ada ibu tuh, ambil lah kau ya. Enggak ikut. Itu cuma makan. Banyak aku kata itu. Piring cie, lupis cie, gula merah. Banyak aku kata. Sebab di hotel ambil makan. Syarat husnul khatimah harus istiqomah. Syarat istiqomah harus berjamaah. Jalan di bawah padi dia teh. Ada pulau jalan mengalir, rancak jalan ke Pak Wali. Baru siap 2 hari Ustaz. Pak Wali menyambut. Iko jalan kau baru siap 2 hari dek menyambut Ustaz ini. Allah. Hai Bupati Wali Kota se-Indonesia. Kalau kalian mau menengok bagaimana cara menyambut Ustaz Abdul Somad, datang kalian ke Padang Panjang. Bukan karpet merah disiapkan, aspal hitam. Ambo selama ikut 9 balai nagari, 9 balai kabupaten, 9 balai kota, berani ambo ceramah. Waktu itu kita ambo LCMA, sesudah doktor baru ambo ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo belajar bahasa Arab. Bukunya sampulnya warna biru, bacampu kuning. Tulisannya Qawaidul Lughatil Arabiyah, kaedah bahasa Arab. Penulis Mahmud Yunus. Orang mana Mahmud Yunus? Padang Panjang. Sekolah yang dia dirikan untuk mencetak guru-guru Padang Panjang. Ingin mencari kosakata bahasa Arab. Apa arti doraba? Apa arti sakana? Apa arti kitab? Apa arti kuroy? Di mana dicari kosakata? Kamus lengkap bahasa Arab. Mahmud Yunus. Ambo sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Madrasah Aliyah Nurul Falah. Kepala sekolah ambo almarhumah Hajah Raihani. Hajah Hairani Kamal. Dari mana dia sekolah? Dari Padang Panjang. Jadi ambo merasa tidak perlu ceramah lagi di Padang Panjang. Karena guru-guru kami, kitab-kitab kami, sekolah-sekolah kami. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, ada di Niah Putri. Di Niah Putri didirikan oleh siapa? Alumni-alumni dari Padang Panjang. Ambo ceramah ke Jambi, di Muara Bungo dengan Bapak Bupati. Selesai ceramah dengan Pak Bupati, mau pergi ke airport, dibelokkan ke pesantren, dipimpin alumni Al-Azhar Kairo, adik kelas saya. Hebat, gadang, muridnya banyak. Ambo tanya, siapa mendirikan pesantren ini kok? Keluarga kami Pak Ustadz. Dari mana mereka belajar? Padang Panjang. Jadi tidak perlu ceramah lagi Padang Panjang. Berceramah di Padang Panjang sama dengan menggarami air laut. Berceramah di Padang Panjang sama dengan mengajak itik berenang. Itik tidak perlu diajak berenang. Itik sambal ladu hijau. Jadi Abdul Somad datang ke Padang Panjang adalah memenuhi undangan. Kalau diundang oleh saudaramu, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang, datanglah. Bapak Ibu mungkin nanti kalau mendengar video-video saya ceramah agak lain. Mangga lain beda ceramah Ustaz Somad kalau di Padang Panjang. Awak taluk berceramah di Padang Panjang. Di belakang awak Buya Hamidi. Di sebelah Pak Wali Pulau itu Ustadz Mahfud senior ambo di Al-Azhar. Nah, jadi maka jangan heran kalau ambo dari awal ceramah sampai habis kok tidak ada memandang ke belakang. Coba kalau nampak muka mereka kok hilang bahan awak. Nenek mama alim ulama cadia pandai nan gadang indak dimbau galanan ketek indak disabui namo, insyaallah awak sadonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah habis dah tu dah.
Kalau lambo sabik nan gadang indak dimbau galah, nan ketek indak disabik namo, indak kan ada orang nan tasingguang. Sebabnya lah masuk ke dalam kan? Bisa tanya. Di tempat lain payah awak berpidato. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Ikon, dan berkepala dan tidak ada kepala. Payah. Tapi kalau di bumi Minangkabau cukup ada jurusnya. Nan gadang indak disabik galah, nan ketek indak disabik namo, nan gadang indak dimbau galah. Habis, selesai. Kalau bahasa Arabnya itu namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Makanya kalau membaca kisah Buya Hamka, Masya Allah, Tabarakallah, tenggelamnya kapal Panderwin. Awak baca novel Buya Hamka itu, rasa di dalam kapal itu awak. Awak tutup novel, baru awak sadar, rupanya dalam angkot. Haji Abdul Malik Karim Amrullah punya ayah. Nama ayahnya Abdul Karim Amrullah. Mendirikan sekolah. Di mana sekolah itu didirikannya? Di Padang Panjang. Tahun 1925 seminar internasional di Makkah Al-Mukarramah disponsori oleh King Abdul Aziz. Dia berkuasa 1924. 1925 diadakannya seminar internasional, diundang tokoh dari seluruh dunia. Apakah ada utusan dari Indonesia? Emang kalau orang ngalun sarapan payah berpikir. Indah ada utusan dari Indonesia. Sebab seminarnya dilaksanakan 9 baleh 25. Awak merdeka 9 baleh. Maka utusan waktu itu dari pulau-pulau, walaupun mengatasnamakan Indonesia, nama masih terjajah. 28 Oktober 1928 sudah Sumpah Pemuda, bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia, tapi belum diakui orang. Utusan dari daerah-daerah, datang utusan dari Pulau Jawa, datang utusan dari Sulawesi, utusan dari Sumatera, Haji Abdul Karim Amrullah. Baca sejarah. Pondok pesantren besar, santrinya 26.000 orang santrinya. Bayangkan 26.000 orang. Baratalu ayam. 26.000 orang santrinya. Ambo diundang oleh Kiai Haji Hasan Sahal Abdullah. Pimpinan satu lagi Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, pimpinan pesantren Gontor Ponorogo Darussalam Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, ayahnya Kiai Haji Imam Zarkasi. Kiai Haji Imam Zarkasi belajar bahasa Arab di Tawalib Padang Panjang. Bangga tak jadi orang Padang Panjang? Nanda orang Padang Panjang pun sabik saya bangga. Ambo saya nanda orang Padang Panjang, indak belajar langsung di Padang Panjang, membaca buku ulama Padang Panjang, baguru kepada guru-guru ambo dan alumni Padang Panjang, bakawan jauh orang Padang Panjang, bangga ambo sampai di Padang Panjang. Dan insya Allah di mana-mana sampai biasa ambo ceramah pakai baju putih. Hari ku pakai baju hitam, men in black. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Padang Panjang menjadi kebanggaan, karena Padang Panjang kota pelajar, Padang Panjang kota santri, Padang Panjang kota pesantren, Padang Panjang kota ulama. Jangan nodai Padang Panjang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kalau mau buat dosa juga, cari tempat lain. Siap masyarakat Padang Panjang membangkitkan sejarah lama. Siap menjaga Padang Panjang tetap menjadi negeri santri dan pesantren. Siap orang Padang Panjang melahirkan anak-anak ulama internasional. Padang Panjang kok bukan ulama ecek-ecek. Ambo selama ikut 9 balai nagari, 9 balai kabupaten, 9 balai kota, berani ambo ceramah. Waktu itu kita ambo LCMA. Sesudah doktor baru ambo ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang tak terhingga bagi Abdul Somad yang miskin ilmu, yang tidak punya apa-apa, yang miskin harta, al-fakir, tapi insya Allah silaturahim membuat murah rezeki dan panjang umur. Bisa silaturahim dengan Pak Wali, Masya Allah. Dapat lo berfoto dengan Pak Wali. Ambo dah, ambo keluarkan HP yang berfoto dah. Ambo tetap jaga image. Tapi pas waktu ambo cari ada orang berfoto, ambo tanya, bisa nak minta gambar? Masya Allah, tabarakallah, silaturahim awak. Leko kalau masuk aja orang Padang Panjang,
Payah umroh ke Makkah Madinah. Ustaz lah ya do ceramah ke Padang Panjang. Aku gambar mau Pak Wali. Bangga tak awak dengan pemimpin suka membangun masjid, mendirikan Islamic Center? Bangga. Ambo dari Jawa tadi Mancali. Masya Allah, cantiknya masjid di belakang hutan rimba raya. Hijau, memandang ke kanan padi terhampar, memandang ke kiri entah apa tadi lupa pula. Jalannya rancak pula. Rancak, jalan di bawah, padi di atas. Ada pula jalan mengalir, rancak jalan ke Pak Wali. Baru siap 2 hari Ustaz. Pak Wali menyambut. Iko jalan kau baru siap 2 hari dek menyambut Ustaz ini. Insyaallah. Hai Bupati Wali Kota se-Indonesia. Kalau kalian mau menengok bagaimana cara menyambut Ustaz Abdul Somad, datang kalian ke Padang Panjang. Bukan karpet merah disiapkan, aspal hitam. Ini bangunan sudah baik, sempurna, kesempurnaan milik Allah. Saya senang betul dengan Masjid Islamic Center Padang Panjang ini. Apa yang Ustaz suka? Nampak tamu indah bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki sadonya, perempuannya itu. Maka dibuat 2 lantai supaya indah ikhtilat, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Simbol pembangunan masjid ini juga menghormati perempuan. Laki-laki bawah, perempuan. Iko kan alur normal. Ini dari ini belum, masih karena jamaah ramai tak terkontrol lagi. Akhirnya ada perempuan yang ke bawah, ada pula laki-laki yang ke atas. Hai guys. Itu yang lihat itu anak-anak muda saya satunya. Generasi milenial tuh. Nan tua nak kan lo naik tanggo kata. Masyaallah tabarakallah. Tabligh akbar pemerintah Kota Padang. Kita perkuat penanaman nilai-nilai religius di Kota Serambi Maka. Pak Wali Kota, Pak Wakil, Ustadz Abdul Somad. Indah perlu ditulis titelan lo itu. Bangkitlah sombong, datanglah angkuh, datanglah merasa diri hebat. Alladzi yuwaswisu fi, setan sedang bekerja. Hai Abdul Somad, kenapa tak dibuat titel gadang pakai spidol? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mangalah tukang buek baleho kok dijauhkan yo gambar ambo jo Pak Wali. Di buek dakek manga. Dia tidak mau Ustaz Somad terseret-seret politik. Kok sadonya ada tafsir. Luar biasa tukang baleho. Anda ingin buat baleho, tempatkan di tempat baleho. Tidak lo dibuatnya di Matampe. Awak ingin mengiklankan ini tadi. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang. Coba pandang pintu Masjid Islamic Center nan tengah. Pandang lama-lama. Anan tengok. Pintu Masjid Nabawi. Dan sebelah kanan kiri kok mangga hilang. Kalian siap? Kamu datang lo cameh. Soalnya tu ameh. Ini bawa orang. Itu tugas Pak Kapolres di Pak Dandim. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang. Tainge awak Masjid Nabawi. Selalu masuk salat berjamaah. Setiap masuk Allah maftah li abwaaba rahmatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan ambo ke Masjid Nabawi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ditambah duha dan tahajud malam. Insya Allah disampaikan Allah awak ke Masjid Nabawi. Tapi sholatnya di siko. Iko sholat di rumah. Allah. Subuh jam 6. Maka makbul doa. Ya Allah, sampaikan ambo ke Masjid Nabawi ya Allah. Kecik malaikat wakatul labih dah. Di antara membuat saya senang dengan masjid ini adalah indah ada tiang di tengah. Mangga ndak ada tiang di tengah? Tanyalah sama Nan Mamwe. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Romawi, Masjid Nabawi zaman Nabi tiangnya banyak. Tiangnya pelepah kurma, batang kurma, atap pelepah kurma, dindingnya labin tanah liat. Tiang. Dan berada di tengah tiang, kecek Nabi jangan sholat tengah tiang, sok putus. Tiang. Di antara tiang, sok putus. Kecuali sholat Jumat.
karena tempat darurat tak ada tempat. Sholat zuhur, sholat asar, ada tiang, di antara dua tiang, sop putus. Tapi di Masjid Islamic Center Padang Panjang, indah batiang. Luar biasa. Maka ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, ada bangunan Roma yang bagus, sistem kubah dengan tiang melengkung ke atas, diambil oleh umat Islam karena bangunan ini bagus, sop tidak putus, dibawa ke Padang Panjang, tiang tengah melengkung, kubah di atas sehingga tak ada tiang di tengah. Maka Ambo pun ceramah lapeh sampai ke jamaah. Kadang di Tampek lain banyak lu tiang dari orang lain. Tiang. Selesai pengajian awak tanya jamaah, kecil Buya Ustaz tu tadi. Entak tengok dah. Mana tak sangkut ayat tu di tiang-tiang. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, lampunya cantik, bukan main, walaupun beberapa lampu mati tidak hidup. Nah apa, itu bukan lampu penerang, kok lampu hiasan. Hiasan itu memang model bantu itu. Di atasnya 10 ayat kursi di atas. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ayat ruqyah. Kalau ada orang yang diganggu jin, setan, hantu belau, sundel bolong, nyi blorong, Dracula, ayat itu yang dibaca. Tapi di Padang Panjang tak perlu dibacakan. Kalau ada anak bapak, suami bapak, istri bapak, suami ibu, tetangga yang kerasukan setan, tak perlu bacakan ayat kursi, bawanya ke siko, suruh tagak di bawah. Insya Allah lari yang Tuhan itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya pula sampai masuk kakimu. Saking tawa. Karpet mantap luar biasa. Dan membahagiakan Ambo. Sejak dari awal sampai kini, indah ada bisikan-bisikan kata limu. Itu nan membuat Ambo senang ceramah di Padang Panjang. Di tempat lain Ambo ceramah, Ustaz, tolong Ustaz bisikkan ke jamaah nanti. Apa itu Pak? Karpet kita bagus, terus belum bayar. Paksalah awak tidak jadi menyampaikan isi ceramah. Apa yang awak ceramahkan? Penggalangan dana. Lagunya ya dana. Tapi kok Masya Allah, tabarakallah, tidak ada halangan satu apapun. Nikmat besar bernama Islamic Center ini kita syukuri. Cara mensyukurinya, ramaikan dengan sholat berjamaah. Siap? Dan lamanya bu siap, hadir siko. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau awak sabi dalam masjid kok. Tapi rasanya di Padang Panjang bercerita tentang sholat berjamaah, mubazir. Judul ceramah kita, pentingnya sholat berjamaah, mubazir. Jangankan sholat berjamaah, sedangkan pengajian dengan Ustaz saja seramai ini, sampai tak muat, sampai kami masuk pun tadi. Kecep awal, Ustaz Somad, awak tidak masuk dari muka, dari belakang. Jadi kalau sampai dari muka, ada orang yang bersalaman, lapeh tangan gue. Masya Allah, tabarakallah. Sholat berjamaah, tidak ada halangan satu apapun. Masjidnya sudah bagus, bangunnya sudah bagus. Tinggal lagi mengisinya dengan acara-acara. Hidupkan rumah Allah, rezeki akan dibukakan Allah. Allah berfirman, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri beriman, kalau orang Padang Panjang beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barokah. Ibu nanti teh ama-ama ambo, uni-uni ambo, lai jaleh suara ambo. Mantap. Kadang di tempat lain kecil awak di bawah, lain sampai kate. Itu pengalaman kok. Kadang awak ceramah kalau di masjid nang gadang itu bergema, ndak didengar di orang di atas, tapi orang tu dek menyenangkan hati Ustaz ngangguk-ngangguk aja. Labi ceramah ditanya dek kawan di bawah. Kecil Ustaz tu entah ndak didengar ya, Allah. Tapi insya Allah semuanya mendengar dengan jelas. Mikrofon termasuk rukun dalam ceramah. Buya Hamidi, Ustaz-Ustaz awak paling tahu bagaimana sakitnya berceramah kalau mikrofonnya error. Assalam pada kesem, marilah kur. Pukul. Rupanya bersyukur. Kadang baru di awal aja lah mental awak down. Assalamualaikum. Tapi di Masjid Islamic Center semuanya tenang, semuanya nyaman. Yang di luar tidak ada spot yang kosong Pak Ustaz. Kami sediakan layar.
Yang tidak bisa menengok layar, suara saja. Yang tak bisa menengok suara, pulanglah. Terima kasih kepada uda-uda Ambo Nedwar yang menyetel-nyetel suara. Mereka tidak berceramah, tapi pahala mereka juga luar biasa. Tapi sembahyang bang, sembahyang. Terima kasih pada kameramen. Kerja kalian ini bukan kerja akhirat. Kalian dari Fakultas Sains Teknologi. Nampaknya gaya kalian gaya-gaya milenial metal, tapi ceramah Abdul Somad sampai ke penjuru dunia. Karena kalianlah yang sudah menyiarkannya, maka kalian juga mendapatkan pahala. Tapi kalian tidak sembahyang, sholat. Nah, nanti kameramen kok tidak sholat. Wah, tidak sholat, pahala Ambo lebih banyak daripada sholat. Bersama kita di dunia, bersama kita di Masjid Islamic Center Padang Panjang, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Sedangkan di dunia saja mereka sudah tinggi surganya, apalagi di akhirat nanti. Di dunia saja mereka sudah tinggi derajatnya, apalagi di akhirat. Tapi yang di luar jangan pula dipakai kata-kata itu. Sedang di dunia saja tidak masuk ke masjid, apalagi di akhirat. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang berceramah. Begitu cara menyenangkan hati mereka yang tidak dapat tempat. Jangan menilai orang dari zahirnya. Di dunia dia bukan siapa-siapa. Inyo bukan LCMA, inyo tidak ustad, tidak pernah di Makkah, tapi hatinya barasia. Inyo mungkin duduk di sudut-sudut, inyo mungkin duduk di tangga, membahagiakan yang duduk di tangga. Tapi yang penting hati lebih baik pakai baju hitam tapi hati putih daripada baju putih hati hitam. Sadonan baju putih tak singgung. Makanya dari awal-awal Ambo lah dia tahu mandang ceramah Ambo nan pertama jangan sakit hati. Sebab beberapa orang yang mendengar ceramah Ambo sakit hati ke rumah sakit, makin sakit pulang mati. Yang penting awak sama-sama mati husnul khatimah. Syarat husnul khatimah harus istiqomah. Syarat istiqomah harus berjamaah. Husnul khatimah syaratnya istiqomah. Istiqomah syaratnya berjamaah. Sianan tahu Ambo salah. Sianan tahu Ambo salah. Kalau bukan Buya, kalau bukan Uda Ambo, sianan tahu Ambo silap. Kalau bukan Bapak Ibu Nandiate, jangankan isi ceramah Ambo, jangankan hati Ambo, peci Ambo miring pun Ambo tidak tahu. Siapa membaik tahu peci yang mau miring? Jamaah, Ustaz, pecinya miring. Ustaz, sorbannya panjang sebelah. Kok sorban kesayangan kok? Oh, dari Padang Panjang. Kau akan dibawa pulang, ditempel di dinding dalam peti kaca. Hadiah wali kota Padang Panjang. Tidak banyak Ustaz Anda pay kok. Limited edition. Lelaki yang dimuliakan Allah SWT, sorban akan tinggal, baju akan tinggal, peci akan tinggal. Mana yang kekal abadi? Kalau pernah ada tanah diwakafkan untuk Islamic Center, inilah yang akan kekal abadi. Kalau pernah ada tanda tangan peresmian masjid, dengan tanda tanganmu kau pakai untuk membangun masjid, dengan tanda tanganmu kau bangun sekolah tahfiz Quran, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Hai orang-orang yang masih laku tanda tangannya, pakailah untuk menolong agama Allah. Pakailah telunjuk ini. Yang punya telunjuk, yang masih laku telunjuknya, tunjuk. Nampak jalan tidak basah, aspal 2 hari selesai. Nampak jalan-jalan belum, nampak bangunan belum selesai, bangun masjid 2 tahun selesai. Berapa banyak? Kadang awak malu, datang jamaah dari Malaysia. Jamaah datang dari Malaysia, malu, tidak sanggup Ambo menjalihkan ke jamaah dari Malaysia kok. Mencaliak di tepi jalan orang memegang tangguk 2000. Datang ke kecil orang Malaysia. Ke? Apa ni? Ikan ke? Hari ini megah, mewah, cantik. Bangga tak Bapak Ibu hari ini datang ke Islamic Center Padang Panjang? Ambo kebanggaan luar biasa. Sesudah pulang dari situ kawan-kawan, Ustaz tahu Islamic Center Padang Panjang? Ambo ceramah di situ. Kok fotonya? Share lah. Bangga Pak. Yang kecil orang Islam itu miskin, yang kecil orang Islam itu lemah,
Islam itu radikal. Islam itu hanya membunuh, menyakiti orang. Nih Islam. Yang tak kenal dengan Islam, datang kalian ke Padang Panjang, makan randang, katupek gulai patu. Baru kalian belajar Islam, mengerti, bukan dari buku, tapi datang ke guru, ke pesantren, bergaul dengan orang Minangkabau. Barulah tahu rupanya Islam rahmatan lil alamin. Siapapun yang datang kemari menebar kedamaian, dia tidak akan diganggu. Tapi kalau kau datang mencari permusuhan, jangan lupa orang Minangkabau tinggalnya di surau, mengajinya mantap, bersilatnya jangan ditanya. Satu orang Minangkabau pandai bersilat. Kalau tidak bersilat betul, bersilat lidah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya habislah bahan ambo sudah. Sadonyo lah ambo sampaikan. Tinggal lagi yang akan awak amalkan sesudah pengajian ini insyaallah. Amin. Kok awak membaca pertanyaanku, kalau dulu ambo langsung membaca. Tapi sesudah dibuli-buli orang datang macam ni. Jadi baca dulu, sesudah tu layak baru awak karehkan suara. Ambo tidak takut, tidak cameh, cuma jamaah tu kasihan awak diserang-serangnya di internet. Kalau ambo tidak takut, ambo dibuli orang tidak ambo takut, tidak pernah ambo baca. Di kantor kalau ada kegiatan PNS biasanya dikasih nasi bungkus. Lamanya. Dalam ajaran kita disuruh jangan berlebihan makan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai masalah itu? Yo, orang nasi bungkus rasanya tidaklah berlebihan. Tapi kalau sampai diambilnya 3, itu Pak, coba perhatikan PNS yang mengambil 2-3, dibawa ke rumah sakit, coba di scan. Ambo khawatir ususnya usus Jawi. Mungkin ini dulu kecelakaan lalu lintas, putui ususnya, datang dokter dipasangnya usus kudo. Jadi awak tidak bisa salahkan ninyo. Nang kedua, coba bawa ke pesantren Ustadz Zulkifli M. Ali di Payakumbuh supaya diruqyah. Mungkin jinnya 5 baleh. Inyo makan seketek, so jin-jin dan lain tu ikut makan. Jadi jangan banyak-banyak. Ustadz Somad tu pandai ceramah aja tuh. Tadi kan Ustadz makan dengan Pak Wali. Yo, banyak Ustadz makan tadi. Ambo ambil 1 piring, ambo isi lupis cie. Enggak 2, cie. Lupis lagi gula merah. Dipaksa lah ada ibu tu, ambil lah ikut ya. Enggak ikut. Itu cuma makan. Banyak aku kata itu. Piring cie, lupis cie, gula merah. Banyak aku kata. Sebab di hotel ambil makan. Yang luri-luri mana? Itulah isi tausiah Ustadz Abdul Somad pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh. Kita tidak pernah berpisah karena kita bersatu dalam doa. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah.